Apa screen saya sudah terlihat? Sudah, Dok. Kelihatan, Dok. Sudah, Dok. Oke, kalau gitu saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai pemeriksaan laboratorium pada sistem endokrin. Jadi endokrin itu merupakan adalah suatu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang akan bersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah dan akan mempengaruhi organ-organ lain. Jadi hormon di sini merupakan suatu pembawa pesan yang akan dibawa oleh aliran darah ke dalam sel-sel tubuh, yang selanjutnya oleh sel-sel tubuh, pesan tersebut akan diambil dan menjadikan suatu pesan untuk menjadikan suatu tindakan. Jadi endokrin itu apa sih? Jadi endokrin itu adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang akan menghasilkan hormon. Nah, hormon ini yang akan dibawa oleh ke seluruh sistem tergantung dari target organnya yang dibawa oleh darah. Jadi sistem endokrin ini disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Endokrin ini akan menghasilkan senyawa kimia yang disebut dengan hormon. Hormon itu terdiri dari apa saja? Hormon itu bisa berupa protein atau senyawa steroid yang mengatur proses kerja fisiologis tubuh dan bekerja pada target organ. Target organ ini mempunyai sel-sel yang mempunyai reseptor yang spesifik terhadap hormon tersebut, sehingga organ tersebut akan menunjukkan atau memberikan respon biologis terhadap hormon yang diikatnya. Fungsi sistem endokrin itu apa? Yaitu banyak ya, salah satunya mengkoordinasikan aktivitas seluler, jadi mengatur semua fungsi-fungsi seluler organ tubuh kita untuk mempertahankan homeostasis. Homeostasis itu apa? Yaitu lingkungan internal yang konstan untuk memastikan bahwa fungsi seluler itu sudah sesuai sebagaimana fungsinya. Terus sistem endokrin ini juga fungsinya adalah mengatur fungsi-fungsi vital seperti reaksi terhadap stres, cedera, tumbuh kembang tubuh, kemudian sistem reproduksi, sistem ion, dan metabolisme energi. Nah, harus diketahui juga karakteristik sistem endokrin itu ada yang dikenal dengan sekresi diurnal, ada yang sekresi pulsatif, ada juga yang ketiga yaitu variabel tergantung dari kadar substrat yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi kalau diurnal itu naik turun dalam periode 24 jam. Contohnya adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu meningkat pada pagi hari, kemudian turun pada malam hari. Hormon yang bersifat pulsatif, maka dia akan naik turun pada tanggal-tanggal tertentu. Misalnya hormon reproduksi ya, itu misalnya estrogen. Dia non-siklik, dia akan mencapai puncak dan lembahnya itu akan menyebabkan siklus menstruasi. Kemudian ada juga hormon yang ketiga, dia variabel tergantung substrat yang mempengaruhinya. Misalnya hormon paratiroid itu akan disekresikan sebagai respon terhadap kalsium serum. Jadi kalau kalsium serumnya tinggi, maka hormon paratiroid akan diproduksi. Nah, kalau kalian sudah mengetahui karakteristik sistem endokrin ini, maka kalau ada pemeriksaan laboratorium mengenai sistem endokrin, penting sekali untuk mencatat kapan jam pengambilan dan tanggal berapa. Ya, kalau misalnya hormon dalam hormon reproduksi, penting sekali untuk mencatat haid terakhirnya kapan. Sehingga nanti dokter klinisi bisa menginterpretasikan dengan baik hasil laboratorium tersebut. Dan minum obat-obat apa
ya, yang akan mempengaruhi kadar-kadar hormon tersebut di dalam tubuh. Karakteristik sistem endokrin yang lain juga yaitu adanya sistem umpan balik. Jadi yang memungkinkan tubuh untuk mempertahankan situasi lingkungan yang optimal. Kemudian hormon tidak akan mengawali perubahan biokimiawi, tapi dia akan mempengaruhi reseptor yang sesuai sehingga target organ itu akan melakukan fungsi spesifik. Karakteristik sistem endokrin yang lain yaitu bahwa hormon mempunyai fungsi dependen dan interdependen. Maksudnya apa? Bahwa pelepasan suatu hormon itu akan merangsang pelepasan hormon di kelenjar lainnya, ya. Itu interdependen. Kalau dependen ini tergantung dari substrat yang mempengaruhinya. Hormon secara konstan direactivated. Jadi, kerja hormon tersebut akan diekskresikan oleh hepar dan juga oleh ginjal. Nah, ini adalah sistem endokrin pada manusia, yaitu yang paling yang paling mengatur kelenjar ke hormon adalah pituitary gland yang letaknya di sini kecil ya, di dalam otak manusia kita, di dalam otak di bawah hipokampus di sini. Ya, itu adalah pengatur hormon di seluruh tubuh kita. Kemudian ada thyroid gland, ya letaknya di sini, paratiroid, selanjutnya adrenal gland, ya di atas suprarenal, pankreas, kemudian kalau laki-laki adalah testis untuk hormon reproduksi, kalau perempuan adalah ovarium. Nah, ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tersebut, ya. Jadi misalnya hipotalamus dia akan memproduksikan antidiuretik hormon, oksitosin, kemudian hormon regulatori yang lain. Kemudian kalau kelenjar adrenal dia akan kelenjar adrenal ini dibagi dua, medula sama korteks. Kalau medula dia akan menghasilkan epinefrin, norepinefrin. Kalau di korteks dia akan menghasilkan kortisol dan kortikosteroid ini ya. Bagannya seperti itu biar kalian mudah mengingatnya. Nah, ini adalah kelenjar hipotalamus yang mengatur sistem endokrin manusia ya. Dia terletak di bawah otak besar, berperan pada koordinasi sistem saraf atau sistem endokrin tubuh. Kemudian hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus ada atau pituitary gland ya. Ke hipofisis adalah gonadotropin releasing factor, kortikotropin dan tirotropin releasing factor. Jadi hipotalamus ini akan mengeluarkan berbagai jenis hormon yang akan mempengaruhi hipofisis atau pituitary gland sehingga kelenjar pituitari akan menghasilkan hormon-hormon tersebut. Ya. Nah, kelenjar hipofisis ini di lobus anterior, posterior dan intermedia. Jadi kelenjar hipofisis ini disebut master of gland. Jadi dia yang paling banyak menghasilkan hormon di dalam tubuh. Terletak di dasar otak, di selatus di basis kranii. Nah, ini ya. Kalau misalnya otak manusia dibelah, nah ini adalah hipotalamus. Kemudian ini adalah yang akan menghasilkan mengatur kelenjar hormon, kemudian dia akan memberikan rangsangan kepada hipofisis di sini. Hipofisis di sini. Ya, jadi sejajar dengan tulang hidung. Jadi kalau ada cedera di daerah sini, nah itu biasanya akan terjadi gangguan hormonal. Nah, ini kalau kelenjar hipofisis kita perbesar, dia ada lobus anterior, ada lobus posterior. Ini optik kiasma yang mempengaruhi penglihatan kita. Nah, kelenjar anterior dari hipofisis dia akan menghasilkan hormon prolaktin, somatotropin, tiroid, luteinizing hormon, FSH, dan adrenokortikotropik. Hipofisis anterior ini akan mempengaruhi kelenjar adrenal, tiroid, testis ya, kemudian tulang dan kelenjar susu. Jadi dia akan menghasilkan hormon ACTH, akan mempengaruhi
korteks adrenal ya, baca bagannya seperti itu. Kemudian kalau follicle stimulating hormone dia akan mempengaruhi dan luteinizing hormone dia akan mempengaruhi testis dan ovarium ya, bagannya seperti itu. Nah, kalau yang hipofisis posterior dia akan menghasilkan kelenjar oksitosin dan hormon antidiuretik hormon ya. Ini ADH dia akan mempengaruhi ginjal, kemudian oksitosin dia akan mempengaruhi kelenjar mame dalam menghasilkan susu ya. Kemudian pada hipofisis juga ada kelenjar intermediate ya. Itu mengandung MSH, melanocyte stimulating hormonnya. Kalau MSH ini akan mempengaruhi kulit kita, warna kulit kita. Jadi pigmen ya. Ada yang orang kulit hitam, ada yang kulit putih. Nah, itu akan dipengaruhi oleh melanocyte stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar intermediate hipofisis. Selanjutnya kelenjar tiroid ya, dia menghasilkan hormon tiroksin, triidotrionin dan kalsitonin. Ini ya, tiroidnya di sini. Kemudian di dalam kelenjar tiroid ini ada kelenjar paratiroid. Nah, ini kecil-kecil ini. Ya, jadi kalau kelenjar tiroid ini dibalik, di belakangnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon parathormon yang akan mempengaruhi tumbuh kembang kita. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia, fungsinya untuk mengaktifkan pertumbuhan tubuh dan mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin kepada orang dewasa ya. Hormon yang dihasilkan adalah hormon timosin. Nah, jadi kalau di anatominya ini thyroid gland, kemudian di sini ada timus. Kelenjar pankreas. Ini ya, pankreas. Ini pankreas. Merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Dia menghasilkan insulin dan glukagon. Kalau insulin tadi gunanya untuk metabolisme glukogenesis, kalau glukagon gluconeogenesis. Kemudian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini ginjal ya. Nah, di atasnya ini suprarenal. Jadi di dalam kelenjar adrenal ini ada korteks adrenal, ada medula adrenal. Jadi kelenjar adrenalnya ada di kiri dan ada juga di sebelah kanan. Kelenjar korteks adrenal itu dia menghasilkan hormon aldosteron, kemudian kortisol, dan gonadokortikoid. Jadi aldosteron ini akan berfungsi mengatur keseimbangan ion-ion di dalam tubuh kita, natrium, kalium di dalam darah. Kemudian kalau hormon kortisol, dia mengatur metabolisme glukose, kemudian respon terhadap inflamasi dan resistensi terhadap stres. Kalau gonadokortikoid, dia menghasilkan seks steroid atau androgen, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Nah, itu kelenjar adrenal yang di korteks. Sementara kalau di medula, kelenjar adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon epinefrin dan norepinefrin ini distimulasi oleh saraf simpatik. Fungsinya apa epinefrin? Yaitu epinefrin ini akan dihasilkan kalau kita pada saat stres. Ya, dengan cara akan meningkatkan debar jantung, konstriksi pembuluh darah pada kulit, kemudian kontraksi dari limpa, merubah glikogen menjadi glukose, kemudian menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan dan berkeringat. Jadi kalau kita stres, maka epinefrin kita akan meningkat. Kalau epinefrin meningkat, maka jantung kita akan berdebar, kemudian keringat dingin keluar ya, konstriksi pembuluh darah, seperti itu. Kelenjar kelamin, ini ada kelenjar ovarium ya. Dia fungsinya untuk menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Kalau estrogen dan progesteron dia
berfungsi pada siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mame. Kalau relaksin, dia untuk dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin adalah menghambat sekresi FSH pada akhir siklus menstruasi. Selanjutnya kelenjar testis itu di dalam skrotum, dia juga menghasilkan hormon testosteron dan inhibin. Jadi fungsi hormon testosteron ini adalah untuk membangun karakteristik seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Jadi berperan dalam pengaturan produksi sperma. Nah, kalau misalnya sudah banyak spermanya, maka akan keluarlah hormon inhibin yang menghambat FSH sehingga produksi sperma akan menurun. Nah, ini adalah contoh beberapa penyakit yang mungkin akan banyak kita temui pada pasien yang terkait dengan regulasi hormon. Salah satunya yaitu diabetes mellitus. Jadi pada keadaan diabetes atau kencing manis ya, merupakan suatu keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukose akibat kurangnya jumlah insulin atau insulinnya tidak berfungsi sempurna sekali. Jadi kalau misalnya ada glukose di dalam aliran darah kita, bloodstream kita, untuk bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh, terutama sel RBC, supaya bisa masuk, maka dibutuhkan hormon insulin. Ya, hormon insulin ini akan mengikat glukose sehingga sel darah merah kita akan membawa glukose ini ke target-target organ, sehingga organ-organ dalam tubuh kita juga mendapat energi untuk melakukan fungsinya. Tetapi pada keadaan diabetes, insulin ini yang merupakan kuncinya atau reseptornya ini mengalami kerusakan. Entah itu karena kurang jumlahnya atau insulinnya tidak sempurna, sehingga glukose di dalam aliran tubuh tidak bisa masuk ke dalam sel darah merah kita. Akibatnya apa? Kalau glukose tidak bisa masuk ke dalam tubuh, ke sel-sel darah merah kita, maka tubuh kita akan mengurangi kekurangan energi dan sehingga orang tersebut akan merasa selalu dalam keadaan lapar, padahal dia baru saja sudah makan ya. Nah, hormon insulin itu apa? Jadi hormon insulin itu berfungsi untuk meningkatkan transportasi glukose dalam darah untuk digunakan sebagai oleh sel target. Bila ada kelebihan energi glukose di dalam darah, maka kelebihan tersebut akan disimpan di dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen. Ya, jadi kalau misalnya glukosenya berlebihan di dalam tubuh kita, akan disimpan di hepat dalam bentuk glikogen. Nah, kalau misalnya suatu saat kita dalam keadaan kekurangan kadar glukose atau karbohidrat, maka glikogen ini akan dibongkar kembali untuk menjadi energi. Insulin juga meningkatkan penyimpanan serta sintesis dari protein dan lemak. Pada keadaan diabetes mellitus, kita akan mengenal pemeriksaan kadar gula darah vena. Ada kadar gula darah sewaktu, ada kadar gula darah puasa, ada 2 jam PP atau tes toleransi glukose oral. Jadi kalau dalam kadar beda ketiga ini, kalau sewaktu itu berarti sewaktu-waktu saja kita periksa, ya. Tapi kalau puasa, berarti orang tersebut atau pasien tersebut harus puasa minimal 8 sampai 10 jam sebelumnya, baru diperiksa kadar gula. Kalau 2 jam PP atau TTGO, ini berarti setelah diambil darah untuk pemeriksaan glukose darah puasa, maka orang tersebut makan seperti biasa, 2 jam setelah puasa maka diambil lagi darahnya untuk mengetahui kadar darahnya. Begitu juga dengan tes toleransi glukose, itu biasanya orang pasien tersebut akan diberikan glukose pada kadar tertentu sesuai dengan berat badannya, kemudian diambil lagi darahnya, setelah 2 jam akan diperiksa. Kalau misalnya kadar gula
sewaktunya lebih dari 200 atau kadar gula darah venanya lebih dari 126 mg per desiliter atau 2 jam PP-nya lebih dari 200 mg per desiliter, maka orang tersebut kemungkinan mengalami diabetes mellitus. Gitu ya cara bacanya. Tetapi kalau kadarnya lebih kurang dari yang sini berarti kemungkinan tidak ada diabetes mellitus. Kalau misalnya lebih dari kadar yang ditulis ini, berarti orang tersebut harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa dia menderita diabetes atau tidak. Pada keadaan tertentu, ada orang-orang yang disebut dengan prediabetik atau gangguan toleransi glukose, di mana kadar glukose darah puasanya terganggu, ya, antara 110 sampai 125 atau tes toleransi glukosenya kurang dari 140, ya. Itu kita sebut dengan orang prediabetik. Jadi, dia belum mengalami jatuh ke diabetes, tapi, pengaturan kadar gulanya sudah mulai terganggu. Itu disebut dengan prediabetik. Tes glukosa terganggu atau TGT itu ditemukan kalau gula darah sewaktu antara 110 dan 199 atau gula darah puasanya antara 110 sampai 125 dan DTGO-nya antara 140 sampai 199 mg per desiliter. Ya. Jadi kalau orang diabetes disebut diabetes kalau ini gula darah sewaktunya lebih dari 200 atau gula darah puasanya lebih dari 126 atau 2 jam PP-nya lebih dari 200. Disebut dengan prediabetik jika glukose darah puasanya terganggu atau kita temukan kadar glukose darah puasanya 110 sampai 125 dan pada TTGO kurang dari 140. Toleransi glukose terganggu itu disebut jika kadar gula darah sewaktu antara 110 sampai 200 atau gula darah puasanya 110 sampai 125 mg per desiliter. Tanda khas diabetes yaitu adanya poliuri, ya, jadi orang tersebut mengalami diuresis, ya, jadi sering buang air kecil. Polifagi, berarti dia sering merasa lapar, ya, sehingga sering makan orangnya untuk meningkatkan intake-nya. Kemudian polidipsi akan mengalami cepat haus, ya. Selanjutnya tanda khas diabetes yaitu adanya pandangan yang kabur, ya, ditandai dengan sering bergantinya kacamata, sering kesemutan, kemudian kalau ada luka, lukanya lebih lama sembuh, kemudian penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Kalau diabetes mellitus kita tidak obati, maka efek jangka panjangnya bisa mengalami stroke, serangan jantung, kebutaan, atau peredaran darah ke tungkai itu akan terganggu. Fungsi ginjal juga terganggu. Sel-sel saraf sehingga orang itu merasa kesemutan dan bisa menyebabkan gangguan fungsi seksual. Pemicu kadar gula darah rendah atau hipoglikemi ini juga hampir sama bahayanya dengan diabetes mellitus atau hiperglikemi. Jadi kalau hipoglikemi karena mengabaikan makan, aktivitas yang meningkat, olahraga yang berat, minum obat terlampau banyak, suntikan insulin dengan dosis yang terlalu tinggi akan menyebabkan hipoglikemi, kemudian perubahan tubuh akibat obat-obatan dan konsumsi alkohol. Kadar gula darah yang rendah akan menyebabkan rasa gemetar, lemas, ya, berkeringat dingin, pandangan kabur, seperti itu. Masalah keperawatan yang bisa timbul pada keadaan diabetes mellitus yaitu adanya ketidakseimbangan gula darah, kemudian ketidakseimbangan nutrisi, kemudian adanya kerusakan jaringan atau gangren. Biasanya pada
pembuluh-pembuluh darah yang kecil atau kapiler, misalnya pada jari ya. Nah, itu sering terjadi gangren pada diabetes mellitus. Kemudian pada kelenjar tiroid, ya, ini kelenjar tiroid di sini, terletak di leher depan. Kalau kelenjar tiroidnya, nah ini, jadi fungsi hormon tiroid adalah mengatur kecepatan metabolisme tubuh, mengatur produksi panas, kemudian mengatur pelepasan energi dalam otot, dan pertumbuhan dalam tubuh. Jadi hormon tiroid ini berfungsi pada sintesis iodida atau yang kita sering sebut iodium. Itu adalah fungsi kelenjar tiroid. Jadi cara kerja kelenjar tiroid ini apa? Dia mengakumulasi iodin atau iodium dari diet yang kita makan ya untuk membuat hormon tiroid. Hormon tiroid itu di dalam tubuh ada 2 macam, T4, T3. Nanti kalau kalian melakukan pemeriksaan laboratorium ada pemeriksaan T4, T3. Nah, itu adalah pemeriksaan hormon tiroid ya. Angka 4 dan 3 itu menunjukkan banyaknya atom iodium atau iodin yang terikat dalam hormon tersebut. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan iodium atau kelebihan? Nah ini, kelenjar tiroid ya. Kalau hipotiroid, maka orangnya akan mengalami kegemukan, cepat lapar. Kalau pada anak kecil akan mengalami debil seperti ini. Tapi kalau kita kelebihan hormon tiroid, maka kita akan mengalami gejala seperti ini. Matanya eksoptalmus, ya jantung berdebar-debar, seperti itu. Nah, ini hipotiroid ya, hipotiroid. Pada bayi dan anak, kalau kita kekurangan hormon iodium, intake iodium atau hormon hipotiroid, maka akan mengalami retardasi mental. Ya, kalau retardasi mental akan menyebabkan beban ya seumur hidup pada anak tersebut juga bagi orang tua. Kemudian pada orang dewasa akan menyebabkan terjadinya penurunan metabolisme, heart rate yang rendah akibat konsumsi oksigen yang berkurang. Kemudian kalau sekresi hormon tiroid menurun, metabolisme juga akan menurun pada seluruh sistem tubuh. Sehingga orang wanita tersebut biasanya ya, hipotiroid ini pada perempuan ya, risikonya 4 kali lebih banyak daripada pria, sehingga perempuan tersebut akan mengalami kegemukan. Penyebab hipotiroid yaitu adanya penyakit autoimun, pengangkatan kelenjar tiroid total ya atau sebagian misalnya pada kanker atau kekurangan iodium atau bisa juga karena bawaan. Bisa juga radang pada tiroid atau adanya proses radiasi dan obat-obatan yang akan mempengaruhi kelenjar tiroid atau kerusakan hormon pituitari. Karena kita tahu hormon tiroid itu dipengaruhi oleh kelenjar pituitari. Hipertiroid itu biasanya simptomatik disebut dengan tirotoksikosis. Ya. Kalau dia hipertiroid saja mungkin gejalanya bisa kita turunkan dengan memakai obat-obatan, tetapi yang paling kita takutkan adalah terjadinya tirotoksikosis di mana terjadi inflamasi pada tiroid yang menyebabkan pelepasan hormon steroid itu berlebihan. Jadi hormon tiroid ini dilepaskan di dalam tubuh berlebihan. Biasanya produksi T3 dan T4 5-15 kali itu di atas normal. Ya, itu dibilang hipotiroid. Dan hipertiroid ini lebih banyak diderita pada wanita. Penyebab hipertiroid itu apa? Bisa primer, bisa sekunder, atau tersier. Kalau primer berarti kerusakan pada hormon pada tiroidnya sendiri. Tetapi kalau sekunder itu berarti kerusakan pada pituitari karena kita tahu kelenjar pituitari merangsang pelepasan hormon tiroid. Nah,
kelenjar pituitari ini juga melepaskan hormon, itu juga dipengaruhi oleh hipotalamus. Ya, jadi kalau ada seseorang mengalami hipertiroid, kita harus memeriksa organ tiroidnya, ke organ pituitari dan juga hipotalamus, di mana letak kerusakannya. Hipertiroid secara klinis itu kita temukan 3 macam, yaitu Graves' disease, kemudian goiter, dan iatrogenik. Kalau Graves' disease itu toksik ya. Nah, pada hipertiroid primer maka kita temukan hormon tiroid stimulating hormone itu menurun, kemudian free T4-nya meningkat. Ya. Pada kasus lain, TSH-nya menurun, FT4-nya bisa normal atau FT3-nya yang meningkat. Jadi kalau orang ada gangguan hormon tiroid untuk men-screening, yaitu adalah pemeriksaan tiroid stimulating hormone, kemudian FT4 dan FT3, bentuk free-nya ya. Free T4 dan free T3 yang lebih bersifat aktif dibandingkan T4 atau T3. Kemudian itu tadi hipertiroid dan hipotiroid, sekarang tiroid yang lain yaitu tiroid autoimun. Ya, autoimun ini di mana terjadi karena sistem kekebalan tubuh kita menghasilkan antibodi atau autoantibodi, jadi tubuh kita mengeluarkan antibodi sendiri yang digunakan untuk melawan tiroid, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini dianggap antigen. Sehingga kalau reaksi antibodi dan antigen terjadi, maka kelenjar tiroid ini akan mengalami kerusakan. Biasanya tiroid autoimun ini lebih banyak juga pada wanita. Curiga adanya autoantigen di dalam tubuh, maka pemeriksaan laboratoriumnya adalah tiroid peroksidase, tiroglobulin, dan TSH reseptor. Selanjutnya kerusakan tiroid juga yaitu adanya kanker tiroid. Nah, kanker pada tiroid ini paling banyak adalah papillary cancer. Ya. Kalau sudah cancer ini ya susah, kemungkinan harus diangkat tiroidnya. Uji fungsi tiroid ya, dari sebanyak penyakit tersebut adanya uji fungsi tiroid yaitu T3 dan T4 total ya. Kalau di laboratoriumnya tertulis TT3, total T3 atau total T4. Ada juga pemeriksaan T3 bebas atau T4 bebas yang disebut dengan free T3 atau free T4. Dan selanjutnya ada pemeriksaan free T4 index. Ya, itu untuk mengukur T4 tiroksin yang secara bebas. Tes untuk hormon tiroidnya yaitu TSH, tes untuk etiologinya yaitu anti-TPO, anti-tiroglobulin, dan antibodi terhadap reseptor TSH atau tirotropin. Tes fungsi tiroid total ini dipengaruhi juga oleh protein karena tiroid ini berikatan dengan protein tubuh. Jadi pemeriksaan pertama untuk fungsi tiroid adalah TSH dulu, ya. Kalau TSH-nya normal, tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan yang bebas atau free-nya, kecuali ada gejala-gejala. Jika TSH-nya abnormal, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan FT4. Nah ya, jadi ini algoritmenya. Kalau seseorang kita curigai menderita sakit hormon tiroid. Jadi kita periksa tiroid stimulating hormonnya dulu. Kalau normal, berarti kita anggap itu adalah euthyroid, kemudian kita tidak lanjutkan pemeriksaan yang lain. Tetapi kalau kita temukan TSH-nya rendah,
Maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan FT4, free T4. Kalau free T4-nya menurun, maka kemungkinan penyakitnya adalah non-tiroid atau penyakit yang dipengaruhi oleh obat-obatan. Kalau free T4-nya normal, sementara TSH-nya turun, maka kemungkinan penyakitnya adalah tirotoksikosis, hipertiroid subklinik, atau penyakit non-tiroid. Nah, yang klasik adalah kalau TSH-nya rendah, FT4-nya meningkat, itu menandakan adanya suatu hipertiroid. Nanti disesuaikan dengan gejala klinis pasien ya. Nah, kalau misalnya kita periksa TSH, kita temukan kadarnya meningkat, selanjutnya kita periksa FT4. FT4 yang meningkat itu menandakan adanya suatu resistensi tiroid atau tumor pada pituitary yang sekunder ya, penyakit yang sekunder. Tetapi kalau FT4-nya normal, sementara TSH-nya tinggi, berarti dia adalah hipotiroid subklinis. Nah, yang klasik yang sering kita temuin adalah TSH-nya yang kadarnya tinggi dan FT4-nya yang menurun. Itu menandakan adanya suatu kelainan hipotiroid. Nah, itu saja mungkin materi dari saya mengenai tiroid, mengenai endokrin ya. Dan beberapa penyakit yang paling banyak yang kita temui di klinisi, sebenarnya masih banyak penyakit-penyakit yang lain ya. Tetapi yang paling sering ditemukan adalah diabetes mellitus dan penyakit karena gangguan pada hormon tiroid. Penyakit-penyakit yang lain misalnya pada paratiroid atau testis pada gangguan hormonal, nah itu juga mungkin akan dibahas lebih lanjut di bagian kebidanan ya, mengenai hormon-hormon. Yang pasti teman-teman perawat harus mengetahui karakteristik dari endokrin, bahwa endokrin itu ada sistem diurnal, kemudian pulsatif atau juga kombinasi dari tersebut. Sehingga nanti kalau melakukan pemeriksaan darah untuk hormon tiroid, maka tolonglah dicatat kapan jam pengambilan ya, oleh siapa, kemudian kalau pada perempuan untuk pemeriksaan hormon reproduksi, maka catatlah haid pertama, menstruasi terakhirnya itu kapan, ya. Kemudian pada penyakit diabetes mellitus harus dipahami juga istilah-istilah ini. Diabetes mellitus dikatakan seseorang mengalami diabetes, nah ini kriterianya ini. Gula darah puasanya harus lebih dari 200, kalau kurang dari 200 berarti dia normal. Atau diabetes mellitus dikatakan kalau gula darah puasanya lebih dari 126, jika kurang dari situ maka dikatakan normal. Atau kadar gula darah puasa seseorang diabetes mellitus, 2 jam PP-nya lebih dari 200 mg per desiliter. Ya, dikatakan prediabetik ini kriterianya. Dikatakan tes toleransi glukose kriterianya ini. Tanda khas diabetes ada poliuri, polifagi, dan polidipsi. Jadi banyak makan, banyak minum, kemudian banyak buang air kecil. Nah, ini kelenjar tiroid ya, harus dipahami juga karena banyak kasusnya di klinis nanti. Ada hipotiroid, ada hipertiroid. Yang paling banyak kasusnya yang ini, hipertiroid. Jadi seseorang yang mengalami kekurangan yodium itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama perempuan ya. Usahakan mengintik makanan yang mengandung kadar yodium karena kalau hipotiroid atau kadar yodiumnya rendah akan menyebabkan retardasi mental. Nah, kalau hipotiroid
kita temukan suatu keadaan tirotoksikosis. Nah, ini yang uji fungsi tiroid yang harus dipahami oleh adik-adik, yaitu uji fungsi tiroid, yaitu ada T3, T4, ada juga free T3 atau free T4, ada juga free T4 index. Kemudian tes untuk aksi hormon tiroid sendiri yaitu TSH, kemudian tes untuk etiologi apakah penyebabnya autoimun ataukah tidak, itu ada anti-TPO, anti-tiroglobulin, dan untuk reseptornya antibodi terhadap reseptor tirotropin. Ya, uji fungsinya. Nanti kalau melakukan pemeriksaan laboratorium, saya harap adik-adik semua sudah paham istilah-istilah tersebut. Ini algoritmenya, saya kira mudah dipahami. Ya, demikianlah materi dari saya.